eh, dia yang dikatalis yang menjadi substrat yaitu gliseraldehida 3-fosfat. Jadi ini adalah tahap yang kelima. Nah, selanjutnya kita akan melihat pengubahan gliseraldehida 3-fosfat ini. Karena di hidroksiaseton fosfat tidak ada enzim yang mengubahnya untuk tahapan selanjutnya. Jadi yang ada yaitu senyawa gliseraldehida 3-fosfat yang diubah. Nah, senyawa gliseraldehida 3-fosfat ini dia akan diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfoglycerat. Nah, pengubahan ini dia sudah memasuki tahap yang keenam, yaitu penggunaan tahap pembayaran ATP, ya, tahap pembayaran ATP yang dimana di sini dia mendapatkan satu gugus fosfat, tapi satu gugus fosfat itu dia tidak diperoleh dari molekul ATP, tapi gugus fosfat itu dia berasal dari fosfat bebas atau fosfat inorganik yang terdapat di sitoplasma. Nah, selanjutnya selain dia mendapatkan satu gugus fosfat, dia juga akan memberikan elektronnya, jadi dia akan mereduksi, dia akan mereduksi molekul NADH. Jadi molekul NADH plus menjadi molekul NADH. Oke, NADH dan juga ion H+. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga sudah menghasilkan NADH seperti pembahasan kita tadi ya. Nah, selanjutnya molekul 1,3 bifosfoglycerate. Nah, proses 6 ini dia dikatalis oleh enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Oke, karena ada proses pemberian elektron. Oke, nah selanjutnya 1,3 bifosfoglycerat dia akan membentuk gliseraldehida 3-fosfat. Ini adalah tahap yang ketujuh yang dikatalis oleh enzim fosfogliserat kinase. Nah, proses ini dia juga merupakan proses menghasilkan ATP. Jadi yang di sini teman-teman bisa lihat bahwa 1,3 bifosfoglycerat menjadi 3 fosfoglycerat dia sebenarnya juga menghasilkan ATP. Oke, dia menghasilkan molekul ATP dari molekul ADP. Jadi dia mentautkan fosfatnya ke molekul ADP untuk membentuk ATP. Oke, nah selanjutnya dari gliseraldehida 3-fosfat dia akan diubah mutasikan, gugus fosfatnya itu dimutasikan dari atom karbon nomor 3 ke atom karbon nomor 2. Ini adalah proses yang ke-8, dia membentuk 2 fosfogliserat yang dikatalis oleh enzim fosfogliserat mutase. Nah, proses ini tidak terjadi apa-apa, jadi hanya dipindahkan gugus fosfatnya aja. Nah, selanjutnya dua fosfogliserat dia akan diubah menjadi fosfoenol pirufat. Nah, proses ini adalah proses hidrasi yang dimana dia menghasilkan H2O. Jadi tahap ini dia menghasilkan molekul H2O. Oke, fosfoenol pirufat. Nah, di sini kan fosfoenol pirufat dia mengandung nah ini adalah tahap yang ke-9. Tahap yang ke-9 ini dikatalis oleh enzim enolase. Nah, selanjutnya fosfoenol pirufat di sini dia mengandung gus fosfat yaitu fosfoenol pirufat ya mengandung gugus fosfat. Nah, selanjutnya fosfoenol pirufat ini dia masuk ke tahap 10, dia akan diubah menjadi enzim pirufat. Nah, di enzim pirufat ini jadi fosfoenol pirufat dia akan diubah menjadi pirufat, menjadi asam pirufat. Nah, dia diubah menjadi pirufat ini dikatalis oleh enzim pirufat kinase. Nah, di proses ini sama dia juga sebenarnya akan memberikan molekul fosfatnya dari ADP. Dari fosfoenol pirufat dia memberikan satu gugus fosfatnya itu ke molekul ADP untuk membentuk ATP. Oke, nah di sini dia menghasilkan ATP. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini dia menghasilkan satu molekul ATP dan satu molekul ATP, dua molekul ATP. Tetapi apabila teman-teman perhatikan di tahapan ini, nah di sini kan sebenarnya hanya perjalanannya itu hanya meliputi satu senyawa pertama berkarbon 3 yaitu gliseraldehida 3-fosfat. Selanjutnya yang dihidroksiaseton fosfat juga dapat diubah menjadi senyawa gliseraldehida 3-fosfat untuk menjalani tahap 6 sampai 10 ini. Jadi sebenarnya jalur 6 sampai 10 ini akan dilakukan sebanyak 2 kali. Nah,
Nah, kalau dia jalani selama 2 kali, berarti sebenarnya dia akan menghasilkan 4 molekul ATP. Jadi ada 2 molekul ATP yang terbentuk. Jadi totalnya ada 4 molekul ATP dan 2 molekul NADH, serta di sini juga ya kalau bisa ditambahkan sebenarnya juga 2 molekul H2O. Nah, tetapi terkait sama ATP juga teman-teman bisa lihat bahwa pada 5 tahap pertama sebenarnya ATP itu dia digunakan. Oke, jadi di sini sebenarnya ada penggunaan 1 molekul ATP di sini, kemudian 1 molekul ATP-nya juga digunakan di tahap yang ketiga. Nah, penggunaan molekul ATP ini dia selanjutnya akan dibayarkan lagi gitu. Jadi artinya bahwa dia dikurangkan. Jadi yang sebelumnya di sini karena dia menghasilkan 4 molekul ATP, dia selanjutnya akan dikurang sama 2 molekul ATP yang dia digunakan untuk 5 tahap yang pertama, 5 tahap investasi yang pertama ini. Nah, oleh karena itu sebenarnya proses dari pengubahan glukosa ini atau proses glikolisis, jadi sebenarnya proses glikolisis ini dia akan menghasilkan 2 molekul asam pirufat, oke, 2 molekul pirufat. Nah, 2 molekul pirufat dan jadi ini juga akan dibentuk 2 molekul pirufat ya. Nah, dan juga di sini sebenarnya 4 ATP, tapi karena dikurang sama 5 tahapan pertama yang digunakan pada 5 tahapan pertama, maka dia hanya 2 ATP. Oke. Dan juga molekul pembawa elektron yaitu NADH yang sebesar juga 2 molekul NADH. Oke, jadi proses glikolisis dari satu molekul glukosa dia akan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP dan 2 NADH. Oke, demikian nanti kita akan lanjutkan proses katabolisme karbohidrat ini untuk proses dekarboksilasi oksidatif di video pembelajaran berikutnya.